Oke, halo semua, kembali lagi dengan saya Andika Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal sama-sama mengeksplor mengenai Google Slide. Jadi Google Slide ini tuh gratis, dan juga Google Slide ini merupakan web-based presentation, sehingga kita bisa membuat sebuah slide presentasi tanpa menggunakan sebuah aplikasi, melainkan kita bisa membuatnya dengan mengunjungi web dengan menggunakan browser yang ada. Oke, langsung saja kita ke cara penggunaan Google Slide ini. Let's go. Oke, untuk memulai menggunakan Google Slide kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satunya pertama kita buka, ada titik 9 di sini. Lalu kita ke bawah. Dan di sini terdapat slides. Langsung saja kita buka. Dan tabs otomatis akan berpindah kepada Google Slides. Cara lainnya adalah jika kita sudah sedang dalam keadaan membuka Google Drive, kita dapat membuat Google Slides secara langsung dengan menambahkan baru atau new. Lalu di sini ada Google Slide, dan otomatis kita akan membuat tab baru yang terhubung dengan Google Slides. Oke, jadi ada cara yang lebih singkat lagi. Ketika kita belum membuka apa-apa, kita bisa langsung saja mengetik slides.new. Setelah kita buka, maka tab otomatis akan menuju ke Google Slide seperti pada sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Jadi itu dia shortcut untuk membuka Google Slide. Oke, untuk selanjutnya untuk membuat sebuah presentasi, kita bisa memulai dari dua tahap yang berbeda. Tahap pertama ini kita pada bagian seperti home ini, dimana kita bisa melihat ada presentasi kosong dan juga template-template yang disediakan oleh Google. Sini kita bisa memilih template yang ada. Seperti ini misalnya. Atau kita juga bisa menggunakan tanpa sebuah template. Kita akan memulainya dari awal seperti ini. Nah, jika kita ingin membuatnya seperti dari awal tanpa template, alangkah baiknya kita bisa menggunakan shortcut yang tadi saya beritahu dengan menggunakan slides.new, karena akan langsung terhubung dengan bagian seperti ini, sama seperti Oke, sebelum kita memulai membuat slidesnya, kita biasanya memerlukan sebuah rasio yang akan digunakan dalam presentasi. Dan di sini kita bisa langsung ke file, penataan halaman, dan di sini akan terdapat rasio yang ada. Ada 4:3, 16:9, 12:10, atau juga kita bisa membuat rasio custom di sini. Oke. Kita pakai 16:9. Kita pakai terapkan. Dan di samping kanan ini juga terdapat bagian tema yang mana bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Kita bisa memilih tema yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan kita coba yang ini. Presentasi akan menggunakan tema yang kita klik. Oh ya, dan juga untuk judul, kita bisa mengubah judul dari file presentasi kita di sini. Kita coba. Nah, seperti itu. Maka
nama file otomatis akan terubah menjadi apa yang kita tulis. Di sini saya menulis presentasi pemula, Bu. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengedit slides yang sudah ada. Di sini kita bisa mengedit judul dengan cara mengklik dan juga mengetikkan judul yang mau kita tulis. Misalkan kita menulis cara Oke. Jadi juga kita bisa mengatur font, ukuran font dari judul ini. Kita bisa ke titik 3 yang ada di sini. Kita bisa atur font yang ada di sini. Kita bisa blok terlebih dahulu. Kita bisa mengatur font sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa menggunakan kin 48. Kita juga bisa menggeser ini agar berpindah ke sisi yang kita mau. Dan juga untuk mengatur font di sini kita bisa mengatur font pada bagian sebelah ukuran font. Lato terdapat banyak sekali font yang bisa kita pilih di sini. Mari kita pilih font Serif aja. Oke. Lalu selain itu kita bisa juga mengatur background dari slide yang kita miliki. Caranya adalah kita menutup dulu bagian tema ini, atau jika langsung tersedia bagian latar belakang, kita bisa langsung klik latar belakang di sini. Kita bisa mengatur background sesuai dengan warna yang kita inginkan. Warna putih. Nah, maka background akan berubah menjadi warna putih. Namun karena di sini terlihat tidak baik karena warna font yang kita miliki ada warna putih sehingga teksnya tidak terlihat, kita bisa mereset latar belakang kepada posisi awal. So, reset. Nah, oke. Dan itu dia cara untuk mengetik judul dan juga mengganti background dari sebuah slide. Ini kita juga bisa mengatur dari tata letak dari tema yang telah kita pilih. Kita bisa pilih sesuai dari yang kita inginkan. Ini tetap seperti tema yang kita pilih pada awal, namun hanya tata letaknya saja yang berbeda. Kita pilih seperti ini. Okay. Nice. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk dapat menambahkan slide baru pada Google Slides. Di sini terdapat banyak cara untuk menambahkan slide baru. Seperti yang kita bisa lihat di pojok kiri atas di sini terdapat tanda plus. Kita bisa langsung klik dan akan langsung membuat slides baru seperti ini. Atau kita juga bisa mengklik kanan pada slide bagian kiri ini dan kita bisa slides baru. Otomatis akan membuat slide baru seperti sebelumnya. Atau kita bisa membuat slide baru dengan layout yang ada. Kita bisa menuju pada di samping kanan tanda plus. Kita bisa klik dan kita bisa pilih mengenai slide baru dengan layout yang ada. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, dan kita juga bisa mengatur urutan dari ini jika kita merasa ternyata terdapat kesalahan dalam urutan slide dengan cara drag dari slide itu lalu pindahkan seperti itu. Oke. Nah, oke. Selain itu juga kita bisa menambahkan slide kosong.
karena di sini terdapat layout untuk slide kosong. Plus dan terbuat slide kosong. Dan untuk cara menghapus slide yang telah ada, kita bisa klik slide yang ingin kita hapus, lalu kita klik backspace, maka slide akan langsung terhapus. Atau kita juga bisa menggunakan tombol delete. Maka slide akan terhapus. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan teks, gambar, ataupun media lainnya, dan juga link. Jadi untuk menambahkan sebuah teks, misalkan pada sebuah slide kosong seperti ini, kita bisa memilih text box di sebelah sini atau kotak teks. Lalu kita bisa mengatur, dan kita bisa mengklik text box yang sudah kita buat, dan kita langsung ketikkan apa yang mau kita tulis di sini. Untuk ukurannya kita bisa atur di sini. Oke. Ini text box. Misalkan seperti ini. Kita juga bisa mengatur fontnya di sini. Kita terlebih dahulu. Kita bisa mengatur dari fontnya. Di sebelah sini mungkin semi tebal. Oke, itu dia cara untuk mendapatkan teks. Lalu jika kita ingin menambahkan sebuah link pada teks, maka kita bisa menuju ke sini. Lalu kita ke tanda 3 ini dan terdapat logo yang berbentuk link. Logo dari link. Sisipkan link. Oke. Misalkan kita mengisipkan link dari apa saja. youtube.com/upi. Oke, coba. Nah, maka link akan masuk ke dalam teks ini. Selanjutnya, untuk menambahkan gambar, kita bisa pilih. Kita coba buat slide baru. Kita bisa pilih pada bagian sisipkan gambar di sini. Kita bisa mengupload dari komputer yang kita miliki, gambar yang sudah kita miliki, atau kita bisa juga cari secara online di sini, atau melalui drive, foto, atau juga dengan URL dan juga kamera. Kita coba dengan telusuri dari internet. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita menelusuri dengan internet, kita tidak membuka tab baru, melainkan kita pada bagian kanan sini akan tertuju menjadi bagian searching. Kita bisa mencari, misalkan kita cari gambar sepuh, maka akan muncul. Oke, kita klik, misalkan pilih gambar yang kita mau, klik, dan di sini juga kita bisa langsung memilih lebih dari satu gambar ya. Jadi misalkan kita ingin memilih 2 gambar, kita bisa langsung klik saja gambar yang kita mau. Kalau kita klik sisipkan di sini. Nah, maka otomatis 2 gambar yang kita pilih akan disisipkan di slide yang kita edit.
Oke. Nah, salah satu oke. Lalu kita bisa mengcrop dari gambar yang kita sisipkan dengan cara double klik. Nah, lalu akan muncul garis seperti ini. Kita bisa mengcrop sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Saya klik bagian lain dan gambar pun akan tercrop seperti yang kita ini. Kita bisa menggeser gambar dengan cara drag dan juga pindahkan. Seperti itu. Kita juga bisa mereplace gambar seperti dengan format yang sudah ada. Misalkan di sini terdapat format gambar yang besar di sini. Lalu kita klik dan juga kita bisa ganti gambar di sini ya. Bisa kita coba upload dari komputer lagi. Oh, kita coba searching dari internet aja. Ganti gambar, lalu dari internet cari pemula. Oh, munculnya seperti ini ya. Tidak apa-apa, kita pilih saja. Oke. Maka hasilnya adalah gambar yang kita sisipkan akan mengikuti format dari bentuk gambar yang sebelumnya ada. Coba kita buktikan. Di sini format gambarnya berbeda ya antara kiri dan kanan. Kita coba ganti gambar yang sini dengan gambar tapi dengan gambar yang sama. Dan hasilnya adalah seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah cara untuk menambahkan video. Jika kita ingin menambahkan sebuah media berupa video, kita bisa ke sisipkan. Jadi kita bisa mengklik video di sini. Kita bisa menambahkan video yang ada dari YouTube atau juga video yang kita miliki dari Google Drive. Oke. Kita coba dari YouTube. Kan kita cara sisipkan dan video akan muncul di sini. Kita juga bisa mengatur posisinya. Misalkan kita ingin membuat video berada di tengah-tengah. Kita besar dari videonya. Oke, kita coba seperti itu. Nah, untuk bagian video ini, ketika kita mengklik video, maka akan muncul di bagian kanan ini beberapa bagian opsi format, yang dimana kita bisa mengatur durasi dari video yang kita tampilkan di sini. Pada defaultnya kita akan diberikan waktu dari keseluruhan video. Namun bagaimana jika kita ingin mengubahnya? Kita coba menjadi hanya berlangsung selama 5 detik. Coba. Oke. Sini juga terdapat rasio-rasio. Nah, maka video akan langsung berhenti pada detik kelima. Sini juga ada opsi untuk bagaimana video akan diputar. Di sini ada saat diklik secara otomatis atau secara manual.
Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita saat melakukan presentasi nanti. Selain itu kita juga bisa menyisipkan banyak lagi seperti bentuk di sini, atau mungkin bentuk, berbagai macam bentuk. Bisa juga kita bentuk tabel, diagram. Mari kita coba buat diagram. Oke, dan untuk mengedit diagramnya kita bisa memilih ini, titik 3 ini, lalu klik buka sumber, dan otomatis akan menuju tab baru dari file Excel. Nah, kita bisa mengedit di sini. Oke, kita bisa edit langsung di sini. Kan kita tulis data pemula. Pemula di Indonesia misalkan. Kita bisa enter saja. Tunggu menyimpan, dan disimpan ke drive. Dan ketika kita kembali ke sini dan kita ada perbarui atau update di sini, otomatis akan ada ini. Kita klik dan diagram akan berubah sesuai dengan dari kita edit pada bagian Excel di sini. Oke. Kita untuk menghapus elemen-elemen yang ada, kita bisa menggunakan backspace seperti biasa. Kita juga bisa menyisipkan sebuah audio di sini. Nah, dan untuk bagian audio berbeda dengan video, audio di sini kita perlu menyimpannya terlebih dahulu pada drive, sehingga kita tidak bisa mengupload audio secara online seperti video, seperti pada bagian video. Kita perlu ini pada audio dulu, pada drive dulu, menyimpan audio di drive, baru kita bisa menaruhnya di sini. Oke. Di sini juga terdapat diagram sama seperti tabel. Selanjutnya di sini kita akan membuat animasi dari slide yang udah ada ya. Jadi kita pertama-tama kita klik slide yang kita pilih. Di sini terdapat transisi. Nah, di sini kita bisa pilih transisi yang kita inginkan. Di sini misalkan kita slide dari kanan ke kiri. Di sini kita bisa mengatur dari kecepatan animasinya, kecepat atau sesuai dari yang kita mau. Oke, seperti itu. Kita buat seperti ini. Coba. Oke. Selain dari mengatur transisi slide, kita juga bisa mengatur dari animasi dari komponen yang ada di slide tersebut. Kan kita dari teks, kita bisa pilih transisi dari teks ini. Animasi objek. Tambah animasi. Kita bisa pilih di sini. Oke, misalkan ini kan kubus. Dicoba. Nah, maka objek akan bergerak seperti animasi yang kita pilih. Di sini. Nah, oke. Untuk ciri-ciri dari slide yang terdapat animasi, maka terdapat lambang di sebelah kiri slide seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa dalam slide tersebut terdapat sebuah animasi. Jika tidak terdapat lambang seperti itu, maka dapat dipastikan bahwa di slide tersebut tidak terdapat animasi. Seperti itu.
Oke, terakhir di sini kita bisa juga membuat sebuah kolaborasi ya dalam menggunakan Google Slide ini. Kita bisa klik di bagian kiri sebelah logo akun kita, gambar akun kita. Kita klik. Juga di sini terdapat untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses dari Google Slide yang kita buat. Sini misalkan kita akan menambahkan rekan saya ya, Ripan. Nah, sini kita bisa mengaturnya apakah dia bisa menjadi seorang editor, seperti mengedit slide yang kita buat, atau hanya pengomentar saja, atau hanya yang bisa melihat saja tanpa bisa mengomentar ataupun juga mengedit dari slide yang kita buat. Oke. Seperti itu. Untuk menambahkan orang baru kita bisa tambah di sini. Kita untuk menyimpan file ini, kita bisa menuju ke file, lalu kita download, dan di sini terdapat banyak opsi. Ada PPTX, PDF, dan juga teks biasa. Dan juga jika kita ingin mendownload hanya satu slide dari keseluruhan slide presentasi yang ada, kita bisa mendownload dengan JPG atau PNG. Oke, seperti itu. Cukup untuk bagian dari Google Slides.